Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. 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 Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa ada di tempat ini. Kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat yang bersedia hadir pada hari ini untuk memperingati hari ulang tahun Yesus Kristus yang ke-2025 ya. Karena sejak ditetapkan oleh para tua-tua, tokoh-tokoh agama Kristen dan Katolik, maka diputuskan bahwa kelahiran Yesus itu diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, oleh karena itu hari ini kita memperingati hari ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun Yesus Kristus. Sama-sama, ayo. Selamat ulang tahun Yesus Kristus. Lagi. Selamat ulang tahun Yesus Kristus. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada hari ini, yang kita ambil dalam kitab Injil Matius. Tidak ada di slide ya. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, dengan judul perikop di atas, orang-orang Majus dari timur. Kalau sudah dapat, saya mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. 2 minggu yang lalu saya yang duluan, minggu yang lalu jemaat yang duluan, hari ini kita sama-sama ya bacanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri membacakan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kita mulai 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidiklah itu sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu. Lalu mereka di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekian jauh bacaan firman Tuhan, silakan kita kembali. Dua hari yang lalu, ketika saya buka media sosial di Facebook, ada orang mendapatkan
bayi yang dibuang di tempat sampah. Ya, bayi yang dibuang di tempat sampah. Orang berusaha mencari itu bayi siapa, tetapi tidak ketemu siapa yang menjadi pemilik bayi dan siapa yang membuang bayi itu. Dan sampai hari ini tidak ketemu. Kemudian ada lagi bayi yang disimpan di depan rumahnya pendeta, gitu ya. Lalu ada lagi bayi yang dibuang di depan rumah, ya. Kalau nggak salah saya ada 4 bayi. Ya, sebelum Natal ini saya melihat di media sosial itu dibuang, ya, tidak diterima oleh orang tuanya, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga momen ilahi yang menuntut respon dari setiap manusia. Dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini terdapat ada 3 kelompok yang memberikan respon yang berbeda terhadap kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Seperti bayi yang dibuang tadi, orang tuanya menolak, ya. Orang lain membiarkan, tapi ada orang yang perhatian dan mengambil bayi itu dan mengangkat atau mengadopsi anak itu. Nah, hari ini kita akan belajar respon terhadap kelahiran Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem di tengah Yudea, ada 3 kelompok manusia yang merespon kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Respon yang pertama ditunjukkan oleh orang-orang Majus dari timur. Respon orang-orang Majus dari timur itu pengetahuan dan penyembahan. Kita tahu bahwa orang Majus bukanlah orang yang bodoh, tapi orang Majus itu adalah ahli filsafat dari timur, ahli bintang. Tentunya yang namanya ahli bintang itu bukanlah orang yang sembarangan. Pasti dia adalah orang yang pintar, karena dia suka berpikir, berfilsafat, ya. Jadi semua itu benda itu punya makna, ya, menurut filsafatnya. Semua ciptaan Tuhan itu punya makna tersendiri. Jadi oleh karena itu, ketika orang Majus melihat bintang, maka mereka tahu bahwa bintang ini sepertinya maknanya ini. Bintang ini mereka pelajari maknanya seperti ini. Jadi oleh karena itu, respon yang pertama itu adalah respon orang Majus, yaitu berpengetahuan dan menyembah. Orang Majus tidak sekedar punya pengetahuan, tetapi orang Majus menyembah bayi Yesus. Aneh kalau dipikir. Orang tua menyembah kepada bayi. Tidak logis, kan? Ya, tidak logis. Tetapi itulah sejarah ilahi, ya. Momen ilahi yang tidak pernah terlupakan. Bahkan ini menjadi momen yang sangat penting dalam sepanjang kehidupan manusia, terlebih kita yang percaya kepada Tuhan. Orang Majus datang dari timur, menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari dan menyembah raja yang baru lahir. Bayi raja, ya. Bayi kok sudah jadi raja? Tidak ada tokoh-tokoh agama lain
Tidak ada pemimpin-pemimpin agama lain yang menjuluki raja masih bayi. Pernahkah kita mendengar? Tidak pernah. Hanya dalam agama Kristen, yaitu Yesus Kristus disebut raja ketika dia lahir ke dalam dunia. Baru lahir sudah disebut raja. Banyak orang, ya, kerajaan-kerajaan itu mengangkat raja itu sudah mulai remaja, ya. Nah, itu diangkat menjadi raja, ya. Nah, kemudian mereka tidak puas hanya dengan pengetahuan tentang bintang, ya. Mereka bertindak untuk menemukan sang raja. Mereka mencari Yesus itu. Setelah bertemu Yesus, mereka sujud menyembah. Kemudian mereka mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, respon yang kedua adalah respon Herodes. Herodes itu ketakutan. Ya. Herodes itu ketakutan dan pembunuh. Ya. Itu respon Herodes, raja. Apa yang ada dalam benak Herodes ketika dia mendengar ada bayi yang akan menjadi raja Yahudi? Ini menjadi pengaruh yang sangat besar, sehingga Herodes ini sangat takut. Ya, Herodes sangat ketakutan mendengar kok ada bayi yang baru lahir sudah menjadi raja. Nah, oleh karena itu Herodes menjadi ketakutan. Akhirnya dia berusaha untuk mencari informasi tentang bayi. Herodes merasa terancam oleh berita kelahiran raja Yahudi. Ia berpura-pura ingin menyembah, tapi sebenarnya ingin membunuh Yesus. Herodes berkata, jika kalian sudah mendapatkan informasi tentang bayi itu, kabarkanlah kepadaku, maka aku datang sujud menyembah kepadanya. Ya. Peribahasa yang lembut, ya, tutur kata yang lembut, ini kadang-kadang punya tujuan yang tidak bagus, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Herodes adalah orang yang tidak beriman. Oleh karena itu dia takut, dia terancam dengan kehadiran Yesus Kristus. Dia takut posisinya tergantikan oleh Yesus. Padahal Yesus Kristus bukan menjadi raja kerajaan pada waktu itu. Ya. Ketakutan, kehilangan kekuasaan membuat Herodes menolak kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, dia berusaha bagaimana supaya bayi itu jangan lahir. Ya. Dan kalaupun lahir, bayi itu akan dibunuh. Oleh karena itu dia memutus ketika dia para majus itu pulang tidak melewati Herodes lalu melalui jalan lain, dia marah. Akhirnya dia membunuh anak-anak yang baru lahir di Yerusalem, sehingga Yerusalem pada waktu itu menjadi sebuah ratap tangis, ya, karena semua anak-anak yang baru lahir, ya, dari 0 tahun sampai 2 tahun
itu semuanya dibunuh oleh Raja Herodes. Saking dia menolak kelahiran Yesus Kristus yang adalah raja. Kemudian yang ketiga, respon yang ketiga, respon para imam kepala dan ahli Taurat. Kita tahu imam-imam kepala dan ahli Taurat itu juga bukan orang-orang yang bodoh, ya. Orang Majus, orang pintar. Herodes, orang pintar. Kemudian imam-imam kepala dan ahli Taurat adalah orang-orang yang berpendidikan. Tetapi respon imam-imam kepala dan ahli Taurat, selain punya pengetahuan, mereka juga punya rasa iri, ya, terhadap Yesus Kristus. Dan sikap mereka terhadap kelahiran Tuhan Yesus adalah mereka acuh tak acuh. Pernah dengar lagu dangdut, kau acuh, sungguh acuh, ya, acuh tak acuh. Jadi tidak peduli, ya. Mereka sudah mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus Kristus itu sudah jauh, ya, sebelumnya, ya. Mereka sudah membaca Taurat, mereka sudah membaca firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi. Jadi mereka sudah tahu tentang kelahiran Yesus Kristus, tetapi mereka seolah-olah tidak tahu, ya, seolah-olah mereka tidak tahu Yesus itu lahir untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya, jadi mereka itu acuh tak acuh, biasa-biasa saja. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, ada rasa iri dalam hidup mereka. Contohnya ketika Tuhan Yesus berkhotbah, mereka mengusir Tuhan Yesus masuk ke Nazaret. Mereka menolak Tuhan Yesus dan tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 respon umat manusia di dunia ini ketika Yesus lahir dan ketika Yesus sudah lahir. Respon yang pertama itu adalah respon penyembahan yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus. Orang Majus datang mencari bayi Yesus, kemudian menyembah bayi Yesus. Itu respon yang positif. Meskipun mereka punya pendidikan yang tinggi, punya ilmu, tetapi mereka menyembah kepada bayi Yesus. Respon yang pertama itu adalah penyembahan. Tidak peduli kita punya pendidikan tinggi, punya harta kekayaan, punya tahta dan jabatan, respon yang terbaik adalah penyembah seperti orang Majus. Bahkan bukan sekedar menyembah, tapi mempersembahkan persembahan yang terbaik seperti orang-orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan barang-barang berharga dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Itu respon yang terbaik, respon yang positif, yaitu penyembahan. Respon yang kedua yang diwakilkan oleh Raja Herodes, penolakan terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Tidak menerima Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa saya percaya kepada Tuhan Yesus? Saya orang berpendidikan. Untuk apa saya percaya kepada Tuhan Yesus? Saya sudah kaya, saya sudah sukses. Tanpa Yesus saya bisa beli ini dan beli itu. Penolakan terhadap Yesus Kristus.
Itu respon yang kedua. Dan itu respon adalah respon yang tidak baik. Seperti orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, kita tidak boleh menolak Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan respon yang ketiga, biasa saja. Sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, begitu saja, tidak ada kemajuan. Kemajuan yang dimaksud bukanlah masalah kekayaan, bukan sekadar pendidikan tinggi, tetapi iman kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang biasa saja. Saya pernah nanya kawan saya, dari mana kamu? Biasa katanya. Kata biasa itu kan banyak, kan tahu apa artinya gitu ya. Biasa katanya. Bapak Ibu kalau tanya jangan jawab biasa gitu ya. Soalnya kalau kita jawab biasa ya bingung juga. Pernah ngapain gitu kan. Nah jadi kalau datang dari gereja ya bilang saya datang dari gereja. Ada orang Kristen yang seperti itu. Ketika pulang dari gereja ditanya dari mana? Biasa katanya gitu kan. Malu. Ya. Itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang biasa saja. Acuh tak acuh terhadap Yesus Kristus. Acuh tak acuh terhadap gereja. Acuh tak acuh terhadap iman. Saya bersyukur jemaat kita ini tidak ada yang seperti itu. Semuanya jempol. Ya. Bayangkan dari 5 kakak gereja ini bisa seperti ini, itu luar biasa. Ya. Konseling debat itu semua mau nyumbang, gitu kan? Itu luar biasa. Gotong royong, walaupun 2-3 orang, jangan terus, tidak pernah mundur, gitu kan? Itu saya suka, semangatnya luar biasa. Artinya tidak acuh ya, terhadap gereja. Jangan biarkan gereja itu bertumbuh sendiri. Kalau perlu kita yang menumbuhkan gereja itu supaya menjadi gereja sendiri. Ada seorang pendeta punya teman. Temannya suka atau hobi berburu. Ketika setiap berburu, pendeta ini selalu berkunjung ke temannya tadi yang hobinya berburu. Karena kalau hobinya berburu sudah pasti makan daging kalau bertamu gitu ya. Pasti makan daging. Nah pada saat itu pendeta ini udah lama tidak mengunjungi temannya yang hobinya berburu. Pas momen Natal ketemu, lalu dia bertamu ke rumah temannya tadi yang suka berburu. Ketika masuk di ruang tamu, dia lihat senapang yang biasa digunakan teman tadi sudah digantung dan dipajang di ruang tamu. Dan sepertinya sudah tidak lagi digunakan oleh temannya. Lalu pendeta ini bertanya, "Loh kenapa senapang kesukaanmu kok disimpan di atas? Memangnya kamu tidak lagi berburu?" "Iya, saya sudah bertobat. Saya tidak lagi berburu." "Kenapa?" Panjang ceritanya. Akhirnya dia bercerita bagaimana kisahnya sehingga dia berhenti berburu. Dia bercerita dari awal
ketika saya mengejar induk kera. Saya melihat induk kera yang paling besar. Saya kejar kera itu sampai akhirnya saya dapat. Dan kera itu tidak bisa lari. Lalu saya tembak kera, induk kera itu. Kena. Akhirnya induk kera itu masih pegang di pohon, ya, masih pegang di pohon. Dia mutar, cari bagian tembak supaya bisa tembak bagian kepalanya. Dia mutar, cari tempat yang bagus supaya ketika dia tembak, kera itu langsung mati. Ketika dia tembak, ya, kera itu tahu kalau pemburu itu akan menembak. Tembakan kedua mulai dilakukan oleh pemburu ini. Lalu ketika pemburu itu menembak, kera langsung meloncat kasih punggungnya, yang kena punggungnya. Ya. Tembakan ketiga mulai ditembakkan lagi, dia loncat lagi kasih punggungnya lagi. Keempat sampai saya ke 10. Tembakan itu, kera itu selalu kasih punggungnya. Kenapa dia kasih punggungnya? Karena ada anaknya di gendongannya. Dia takut anaknya mati. Tembakan ke-10, akhirnya kera itu, induk kera itu jatuh. Ketika jatuh dari pohon yang sangat tinggi, akhirnya pemburu ini bawa kejar, takut dia lari. Ketika dia sudah mendekati induk kera itu, lalu induk kera itu mengambil anaknya, dia melepaskan anaknya, lalu dia serahkan. Akhirnya dia mati. Tuhan Yesus itulah anak Allah yang diberikan Allah kepada umat manusia, yang hari ini kita rayakan. Yang hari ini kita rayakan untuk menebus dosa-dosa. Ketika pemburu itu melihat respon induk kera itu, akhirnya tiba-tiba air matanya keluar dan menetes. Lalu dia mengambil anak kera itu dan dia pelihara. Sejak saat itu dia tidak lagi berburu dan dia berhenti berburu, karena dia pikir bahwa binatang saja memiliki anaknya, mau menyerahkan anaknya untuk manusia, apalagi Tuhan, ya, apalagi Tuhan. Pasti dia punya pengorbanan yang luar biasa untuk menebus kita dari dosa-dosa. Hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merespon kelahiran Tuhan Yesus itu dengan respon yang positif yang ditunjukkan oleh orang Majus dari timur. Dia mencari Yesus dan menyembah Yesus, bukan menolak, bukan acuh-acuh, tapi menyembah kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan.